Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Muhammad Musaat resmikan kantor peradilan adat. Kantor peradilan adat ini nantinya akan dijadikan wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat orang asli Papua sehingga tidak perlu lagi melewati jalur hukum positif. Dalam peresmian, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat disambut meriah oleh suling tambur dan tarian adat Papua pada Rabu sore tanggal 7 Juni tahun 2023 yang berada di Jalan Pendidikan Lorong 4 Tanjung Pamali, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaim Simsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kantor peradilan adat diprakarsai oleh Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai Paul Vincent Mayor. Ini didirikan sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Pasal 05 dan 51 tentang peradilan adat. Peradilan adat ini nantinya akan menjadi wadah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut adat istiadat masyarakat orang asli Papua. Semua persoalan yang bisa diselesaikan secara adat istiadat dan sesuai adat dan masing-masing suku. Dalam sambutan, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menjelaskan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2021 tersirat bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan sengketa perdata pidana. Lalu saya sudah menyatakan dia saya akan datang, jadi tadi juga dengan sedikit tergesa-gesa harus meninggalkan acara di Hotel Panorama, berlangsung ke sini dan sesudahnya ada acara lagi, masih ada 2 lagi acara yang harus saya ikuti. Itu bagian dari provinsi baru. Di provinsi baru ini semua ingin ketemu gubernurnya. Jadi saya juga harus membagi diri untuk hadir di mana saja undangannya, tidak pusing itu di kantor kah, di pasar kah, ya. Termasuk hari ini juga di tempat ini yang saya pikir perlu saya hadir. Ya. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi ya, kepada adinda saya ini, ya, Vincent Mayor yang telah memprakarsai untuk peresmian peradilan adat. Memang benar di dalam Undang-Undang Otsus itu ada pasal yang mengatur tentang peradilan adat. Dalam pasal-pasal itu disebutkan bahwa kalau ada soal-soal yang terkait dengan adat, kalau bisa diselesaikan secara adat, tidak usah lagi dibawa ke peradilan umum. Ya, kalau semua harus masuk ke peradilan umum, nanti peradilan umumnya selnya penuh. Ya, sel itu kan ada batasnya juga, kapasitasnya ada. Nah, jadi, tetapi memang ini untuk masalah-masalah ya, atau kasus-kasus yang kalau diaplikasikan dengan hukuman nasional ini, kasus-kasus yang di bawah tuntutan 5 tahun, ya. Jadi kasus-kasus yang di bawah tuntutan 5 tahun itu bisa diselesaikan dengan cara ini, ya. Diselesaikan secara adat, dibicarakan. Kalau dua pihak sudah sepakat, tidak ada keberatan, selesai masalah di situ. Soal balari anak perempuan kemudian masukkan di polisi, ya. Padahal itu bisa kita selesaikan, duduk sama-sama. Kalau kedua remaja ini sudah suka sama suka, tidak ada unsur paksaan di dalamnya, ya mari kita bicarakan, kasih nikah orang tua, kasih kawin, selesai masalah. Ya, daripada kita bawa lagi pergi lapor lagi ke polisi sana, ya, panjang lagi urusannya, nama tercemar juga, ya, termasuk ada perempuan yang namanya tercemar, karena tercatat ada kasus di kepolisian. Itu fungsi dari salah satu fungsi dari peradilan adat itu, ya. Jadi sepanjang pihak-pihak yang punya masalah sudah mau damai, ya, dengan cara adat, mungkin ada dendanya kah atau apapun caranya, kompensasinya, selesai ya, selesai sudah. Sehingga kita juga membantu aparat penegak hukum untuk tidak urus lagi hal-hal kecil-kecil, ya. Jangan bawa tetangga begini bakal lain, pergi lapor lagi ke polisi gitu. Padahal bisa diselesaikan, duduk baik-baik di sini,
minum kopi selesai, jabat tangan selesai, pulang, bubar. Stres nanti, padahal bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih beradab begitulah, dengan cara-cara adat ini. Oleh karena itu, selaku pemerintah, saya memberikan apresiasi, kemudian menyambut baik ya inisiatif untuk peradilan adat ini. Yang penting ya menjadi tugas dari Mayor Vincent Mayor selaku pimpinan adat di sini untuk bisa mengakomodasi semua kepentingan, terutama kepentingan adat ini. Ya, jadi bisa mengayomi semua adat yang ada di Papua ini supaya semua masalah bisa diselesaikan. Karena kalau nanti ada dua adat, satu yang tidak setuju, tidak bisa juga. Harus semua memberikan dukungan. Karena itu tidak ada jalan lain, harus mengakomodasi semua kepentingan adat. Ya, jadi saya minta adindaku ini tampil sebagai penengah, ya, sebagai pemimpin yang bisa mengayomi semua, ajak semua pihak duduk sama-sama dan kemudian dirumuskan sedikit aturan mainnya, ya, supaya kalau ada soal-soal itu bisa segera diselesaikan. Itu modalnya saya. Jadi memang Tuhan ciptakan kita ya untuk kita bisa berbicara dengan baik, itu penting. Ya, semua hal itu terjadi itu hanya karena kalau kita bicarakan bisa selesai, tapi kalau tidak ya supaya masalah-masalah itu bisa selesai. Karena ada juga soal-soal yang terjadi di kampung-kampung yang tidak ada juga polisi. Apakah kemudian soal-soal itu dibiarkan begitu saja? Butuh ini pelopor-pelopor untuk tampil menjadi penengah masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, ya, khususnya sementara ini di Sorong Raya ini. Ya. Jadi ini kegiatan yang positif, yang patut kita berikan apresiasi. Ya. Dan saya juga minta perusahaan-perusahaan yang lain juga untuk bisa mencontoh juga cara yang dayanya, sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya tidak diperhatikan. Ya, jadi mohon kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini, saya minta untuk merasa empati, membantu, dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, karena tidak semua kita ini mampu, ada yang butuh dukungan, butuh bantuan, butuh sesuatu ya, untuk menunjang kehidupan masyarakat kita. Kita ini saling membutuhkan. Ya, jadi perusahaan tidak bisa hidup sendiri, dia butuh juga masyarakat. Ya. Masyarakat juga kita tidak bisa hidup juga, kita butuh juga teman-teman pengusaha. Jadi kita juga harus ramah dengan investasi yang ada di tanah wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini. Tapi juga kita minta kepada perusahaan-perusahaan yang hadir di sini juga untuk ramah juga dengan masyarakat yang ada di sini. Ya, jangan ada gap antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan begitu semua aman, ya. Jadi perusahaannya bisa berkembang, tapi masyarakat juga bisa hidup dengan layaknya dan kita saling mendukung. Tidak ada yang ganggu-ganggu perusahaan juga. Ya, tapi kalau perusahaannya dia juga lupa diri, ya pasti masyarakat juga datang ganggu juga. Ya, dengan kayu yang paling mahal itu, ya kayu palang itu. Ya, hanya 2 saja tapi. Mei, ya. Itu bunyinya Mei, ya, bunyinya miliar begitu. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sampaikan terima kasih. Selain itu, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai Paul Vincent Mayor menjelaskan kepada awak media di semua wilayah tanah Papua persoalan yang menyangkut masyarakat adat selalu diselesaikan di kepolisian. Dengan adanya peradilan adat ini, persoalan masyarakat adat bisa diselesaikan tanpa harus ke kepolisian.
Di sela-sela peresmian kantor peradilan adat yang disaksikan langsung oleh ratusan warga masyarakat dari berbagai suku di wilayah Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako secara simbolis kepada masyarakat asli Papua. Saya selalu perhatikan masalah di Kota Sorong maupun Provinsi Papua Barat Daya ini masalah selalu urusan di kantor polisi. Dan kalau urusan di kantor polisi itu orang melihat akibat tapi tidak melihat sebab. Jadi di peradilan adat itu orang melihat sebab akibat. Sehingga itu jauh lebih adil dan lebih menyelesaikan persoalan. Tidak akan melahirkan masalah baru, tapi kalau di kepolisian biasanya menyisahkan masalah dan melahirkan masalah baru. Begitu. Makanya peradilan adat ini adalah perintah undang-undang otonomi khusus yang harus dibuat oleh Dewan Adat Papua. Makanya saya buat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya agar bisa menyelamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua. Jadi orang tidak semena-mena masuk ke Papua, tapi ada pintu masuknya. Datang ke pintu yang tepat dan berbicara sesuai dengan aturan hukum adat orang Papua. Soal tindak pidana adat dan perdata adat sama, semua sama seperti yang ada di kepolisian. Kepolisian ini kan hukum tertulis. Hukum tertulis lahir dari hukum tidak tertulis atau unwritten constitution. Itu artinya hukum adat. Ya, hukum adat yang dibuat menjadi hukum tertulis, yaitu ya undang-undang, KUHP, hukum positif. Jadi ini adalah hukum yang paling alami, yang paling mendasar, yang paling murni. Maka ini harus dicontohi oleh semua dewan adat di provinsi-provinsi yang ada di Papua Barat, di seluruh tanah Papua, karena itu adalah perintah undang-undang otonomi. Atas nama masyarakat adat Papua, saya mengapresiasi kebijakan dari PJ Gubernur Papua Barat Daya, karena beliau ini lahir dan besar di sini, orang Papua, masyarakat adat, tanah adat, jadi tahu adat bagaimana caranya menyelamatkan keluarganya dengan program-program kebijakan yang dapat membangun orang Papua, menyelamatkan orang Papua. Untuk pembangunan rumah WAP wajib, dan saya minta karena dana otsus besar, APBD kita besar, kabupaten kota provinsi, jadi dana bantuan untuk mama itu harus 100 juta. Lalu didampingi oleh Dinas Perindakuk dan UMKM.